dan tema surat 1 Petrus. Saya kira sudah saya banyak singgung juga. Menguatkan iman orang Kristen supaya tetap setia dan komitmen dan konsisten mengasihi mempercayai Tuhan sekalipun amat dan sangat berat penganiayaan, penderitaan, sakit, penyakit yang kita alami. Itu kan tujuannya. Maka ini menjadi penting sebenarnya saudara, ajarkan isi dari kitab 1-2 Petrus ini kepada jemaat. Supaya mereka tidak mudah lekang, lepas, murtad. Hanya karena penganiayaan, hanya karena kesulitan, hanya karena tantangan, hanya karena masalah. Hari-hari ini banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Masalahnya belum seberat Petrus, mau yang akan dieksekusi hukuman gantung kan gitu. Tapi karena doanya tidak dijawab, yang disalahin Tuhan. Padahal cara berdoa yang salah. Motivasi berdoa yang keliru. Tapi itu sudah dikambing hitamkan tuh. Dan akhirnya apa? Nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi baca Alkitab. Ini karena tidak dipahami. Jadi rupanya Bapak Ibu, penderitaan itu berkontribusi positif menguatkan iman seseorang. Saya ulang sekali lagi. Penderitaan bertujuan rupanya supaya iman kita semakin lebih kuat, supaya iman kita semakin lebih dewasa, supaya iman kita semakin lebih total sama Tuhan. Itu angkanya kenapa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Jadi orang Kristen sejati tanpa pernah mengalami namanya penderitaan, kesukaran, persoalan, pergumulan, dia tidak akan pernah memiliki pertumbuhan kedewasaan ini. Termasuk juga tidak akan pernah. Petrus, pertumbuhan dan kedewasaan imannya justru terbentuk waktu dia mengalami penganiayaan, waktu mengalami tekanan, waktu mengalami persoalan dan pergumulan. Maka kita harus membuka hati dan pikiran hari ini Bapak Ibu. Kalau kita dimasukkan Tuhan dalam sekolah penderitaan, itu berarti Tuhan sedang mau menumbuh kembangkan serta mendewasakan iman kita kepada Kristus. Yang kedua, mendorong supaya kita orang percaya supaya tetap bersuka cita, bersemangat di tengah-tengah penderitaan atau pergumulan itu. Jangan putus asa. Karena Tuhan kita juga tetap bersemangat. Petrus juga tetap bersemangat. Walaupun dia hanya menunggu di penjara, menunggu detik-detik dia akan dieksekusi. Tapi dia tak pasti semangat loh. Menulis 1 dan 2 Petrus. Kita juga dinasihati supaya kita hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Sambil walaupun kita sedang mengalami penderitaan. Seringkali banyak orang Kristen Bapak Ibu. Atau persoalannya dan pergumulannya tidak langsung diambil alih, diangkat, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Kembali kepada kehidupan lamanya. Melakukan dosa. Mabuk-mabukan. Kan itu yang dilakukan orang Kristen itu. Dia berpikir dengan kembalinya kepada pola hidup lama, ke dosa yang lama, dia berpikir akan mempercepat pemulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami. Enggak, makin bertambah parah. Tema dan tujuan dari surat 2 Petrus. 1 Petrus, temanya dulu. Ya. Diingatkan kita supaya tetaplah hidup saleh alias hidup rohani, jangan rohana. Sekalipun kita sedang mengalami kesukaran, persoalan, dan pergumulan. Taktisnya apa maksudnya? Di tengah-tengah kesukaran, persoalan, pergumulan, tantangan itu datang Bapak Ibu.
Mari kita semakin meningkatkan kualitas doa kita. Mari kita semakin lebih semangat lagi membaca firman Tuhan, lalu menghidupi firman Tuhan. Jangan sebaliknya. Malas baca firman Tuhan, boro-boro menghidupi. Jangan. Yang kedua, tema daripada 1 Petrus. Kita punya pengharapan kok. Sekalipun kita mengalami penderitaan, persoalan, pergumulan waktu kita di dunia, kita masih punya pengharapan. Saya sudah singgung tadi, pengharapan kita itu masih ada. Adanya di mana? Di surga. Yang artinya, memang selama kita di dunia ini, kita tidak lepas dari proses pembentukan Tuhan. Dari pergumulan Bapak Ibu. Termasuk dari sakit penyakit. Tapi itu hanya sesaat. Artinya apa? Hanya sebatas waktu kita masih di bumi ini Bapak Ibu. Dan kehidupan kita di bumi ini nggak lama-lama amat kok. Enggak. Maka kita harus melihat ada satu kehidupan yang lebih lama yang tanpa sakit penyakit di tempat itu, tanpa penderitaan, tanpa tekanan, tanpa pergumulan di tempat itu, yaitu di mana? Di surga. Kita harus selalu melihat ke arah sana. Waktu kita sedang mengalami penderitaan. Maka Bapak Ibu sekali lagi, waktu saya dioperasi, sebelum-sebelumnya orang sudah banyak bercerita, aduh operasi itu menyeramkan dan menakutkan Pak Tony. Belum lagi banyak orang Kristen berkesimpulan, meja operasi selalu disimpulkan negatif. Artinya apa? Potensi kematian 99%. Kan banyak orang Kristen yang memiliki pola pikir ke sana. Dan bahkan mengimaninya. Makanya banyak orang Kristen menghindar menjauhi meja operasi. Larinya ke dukun atau ke datu atau ke paranormal. Tapi justru makin tidak membuat sembuh, tapi makin bertambah-tambah sakit penyakitnya. Kalau saya waktu dokter katakan, Pak Tony kita operasi apa? Karena ini nggak bisa lagi diobati dengan pakai pengobatan luar, Pak. Harus kita lakukan pengobatan dalam. Oke, silakan saja dok. Kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Saya siap dioperasi, saya bilang. Sampai bingung dokter ini. Ini Pak Tony semangat sekali ingin dioperasi. Iya, saya bilang. Karena bagi saya, operasi itu salah satu jalan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan saya. Operasi itu, ya, juga menjadi salah satu contoh bagaimana saya harus berserah total sama Yesus. Ya, sakit nggak? Sakit. Tapi saya selalu membandingkannya. Kehidupan di surga tidak ada bandingannya dengan rasa sakit di dunia ini. Nah, harus ke arah sana kita arahkan pikiran kita waktu kita menghadapi kesukaran. Tema yang kedua disinggung oleh 2 Petrus adalah, saya sudah singgung tadi, identitas kita itu beda Bapak Ibu. Karena kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk diampuni dosa kita, diberikan jaminan penyertaan di dunia dan bahkan keselamatan total di surga. Maka cara hidup kita, cara berpikir kita harus berbeda Bapak Ibu. Dengan orang-orang dunia yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Harus berbeda lah. Jadi kalau atasan kita nyopet, nyolong, ya kita anak gue jangan ikut-ikutan nyopet atau nyolong Bapak Ibu. Karena kita ini kan udah diselamatkan Tuhan. Ya, udah dikuduskan Tuhan kan kita. Nah perbedaan ini yang ditegaskan oleh Petrus. Ya, dalam kapasitas kita sebagai anak Tuhan. Di tengah-tengah dunia, artinya di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan harus berbeda. Jangan menjadi 11-11. Lanjutkan dan tema surat Petrus. Yang pertama, mengingatkan kita supaya berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat. Kelihatannya Petrus nggak ada habis-habisnya. Mengingatkan kita, hati-hati, 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 dan hati-hati teruslah terhadap ajaran sesat. Bahkan dia kasih penjelasan lebih dalam. Ajaran sesat itu menyusup ke dalam gereja. Tujuan mereka memutarbalikkan ajaran yang benar, lalu menanamkan ajaran yang bengkok. Maka saudara,
Orang saksi Yehova yang dicari itu bukan rumah orang Islam, Hindu, Buddha, bukan. Orang saksi Yehova yang dicari mereka rumah orang Kristen. Mormon juga sama. Kalau mereka mau memberitakan Injil di sebuah kompleks perumahan, yang dicari bukan rumah orang Muslim, tapi rumah orang Kristen. Ini sudah terjadi di zaman Petrus. Maka untuk itulah Petrus berangkat dari pengalamannya ribuan tahun yang lalu lebih. Mengingatkan kita di zaman ini. Hati-hati loh kalian itu. Ajaran sesat itu menyusup kok ke dalam gereja. Menyusup ke dalam keluarga-keluarga orang Kristen. Untuk penyusupan yang lain, mereka juga memakai nama gereja. Mereka juga memakai nama kitab yang sama seperti kita awalnya. Tapi itu bagian daripada strategi atau penyusupan. Hati-hati kata Petrus. Di 2 Petrus ini dia juga terus memiliki makna dan tujuan buat kita. Perdalam pemahaman pengetahuan Alkitab. Jangan berpuas diri dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Dengan apa yang sudah engkau tahu. Dengan apa yang sudah engkau ketahui. Walaupun sudah melayani sudah puluhan tahun. Teruslah perdalam pemahaman pengetahuanmu tentang firmanku. Kata Tuhan lewat Petrus kepada kita. Firman Tuhan gak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Gak ada habis-habisnya. Kecuali kalau kita sudah mati aja. Itulah akhir daripada kita mempelajari firman Tuhan. Ya. Maka komitmen dan kesetiaan saudara untuk mau belajar di sekolah kita ini saya kira positif. Tapi saya mau mendorong. Tolong supaya kita juga belajar secara pribadi juga. Artinya jangan hilangkan, jangan gantikan saat duduk kita masing-masing. Karena saya juga sudah belajar Alkitab sekarang di sekolah teologi. Kan nggak boleh Bapak Ibu. Tetap harus ada kita punya waktu memperdalam Alkitab secara pribadi. Di samping kita belajar Alkitab secara sistematis seperti ini. Juga tujuan daripada surat 2 Petrus ini adalah kita perlu persiapan rohani, jasmani, karakter, pola pikir, dan semua totalitas hidup harus semakin bertambah. Benar. Sehingga waktu kapan dimanapun Tuhan Yesus datang, kita tidak ada keraguan. Kita pasti akan ikut serta merta di anak itu. Tema dari 2 Petrus, lagi-lagi tidak pernah lekang lepas dari hati-hati dengan ajaran sesat atau guru-guru palsu, yang mana mereka itu mengekspos, memperluas pengajaran atau pengaruh-pengaruh daripada ajaran sesat. Dan memang Petrus juga sudah menyinggung di dalam 2 Petrus. Hukuman apa yang dialami oleh para pemimpin pengajar sesat itu? Ya, sudah pasti Bapak Ibu.